Cawapres Gibran kunjungi Kota Kupang, tim pemenangan optimis raih 60% suara. Destinasi baru, Bukit Wehor, dengan keindahan bagai surga tersembunyi, menjadi incaran wisatawan di batas kota Atambua nan mempesona. Terletak tak jauh dari kota Kupang, air terjun Oenesu sajikan keindahan alami yang menyejukkan dan mempesona bagi setiap pengunjung. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lain. Bersama saya Trisna Nila, Anda menyaksikan Timur Sepekan di Timur TV. Ini TV Ketang. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya ke Kota Kupang disambut hangat oleh ribuan pendukungnya setiba di Bandara El Tarik Kupang. Seperti apa euforianya? Berikut liputannya untuk Anda. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kota Kupang. Dalam safarinya ini, pria kelahiran Solo tersebut disambut meriah oleh ribuan partisipan setiba di Bandara El Tarik Kupang. Relawan yang ada ini adalah koordinasi dari T4G, Timur for Gibran, di mana sudah dikoordinasi. Jadi setiap kita, saya sebagai ketua T4G NTT mengorganize seluruh teman-teman untuk mengumpulkan. Misalnya si A bisa mengumpulkan 100-200, jadi kita mengambil semua simpatisan relawan untuk mengakomodir kurang lebih 1.000 orang yang hadir untuk hari ini sampai malam nanti. Dalam kunjungannya, pria yang menjabat sebagai wali kota Solo sejak 2021 ini, tim pemenang Timur for Gibran menargetkan Capres-Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju dapat menang dengan meraih suara hingga 60% di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan T4G sekarang sudah punya cabang di tiap kabupaten, kita sudah punya orang-orangnya, kita bekerja seperti yang teman-teman lakukan di Kota Kupang. Kami optimis bahwa kami punya target bisa memenangkan suara di NTT, minimal kami tangkap 60%, minimal ya. Selamat malam semua. Untuk diketahui, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur pada pemilu 2024 terdapat sebanyak 4.008.475 orang. Para pemilih tersebut tersebar di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur disambut langsung oleh tokoh adat dengan tutur adat Helong di Pulau Timor. Berikut liputannya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kota Kupang. Dalam safarinya, pria kelahiran Solo ini disambut oleh tokoh adat Helong, suku asli Kota Kupang. Sebagai rakyat kecil, bahwa dalam pertemuan kami saling menyampaikan dengan satu harapan supaya dengan hati tulus kami terus bergandeng tangan, satu hati, satu suara untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Gibran didampingi istri juga menghadiri konser Indonesia Maju serta menyapa masyarakat Kota Kupang. Di Kota Kupang, kita senang sekali Mas Gibran bisa hadir di sini dan mau nyapa masyarakat. Masyarakat mana suaranya? Saat menyapa masyarakat Kota Kupang, Cawapres nomor urut 2 ini membagikan berbagai cenderamata berupa gantungan kunci yang unik dan lucu kepada para pendukungnya. Tim Liputan Timur TV. Golput. Istilah ini biasanya sering muncul di saat mendekati hari-hari pemilu atau pilkada. Dan pemilihan umum di tahun 2024 terbilang sangat didominasi oleh generasi Z dan milenial. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Golongan putih atau golput yang berarti tidak memilih dalam pemilihan umum menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemilu 2024. Pada pemilu 2019 lalu, terdapat 32,75 juta orang atau 18% dari penduduk Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut terungkap dalam data dari Daftar Pemilih Tetap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Angka golput tersebut tercatat turun sebesar 40,69 dibanding angka golput tahun 2014, 58,99 juta orang atau 30,4% dari keseluruhan pemilih. Meski trennya menurun, berbagai kalangan menganggap fenomena golput dapat menurunkan kualitas pemilu. Lalu, bagaimana dengan pendapat generasi muda terkait fenomena ini? Anak-anak muda banyak yang apolitis. Apolitis ini tentu karena anak-anak muda itu bukan karena mereka tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi karena memang akses informasi berkaitan dengan politik dan juga citra politik yang menurut mereka itu buruk ataupun tidak baik, itu yang kemudian membuat pemilih muda juga enggan untuk berpartisipasi. Karena memang mereka juga punya idealisme, harapan mereka politik itu politik yang selalu memberikan makna yang benar, makna yang baik. Saya di sini tidak ikut berpartisipasi langsung dalam pemilihan pemilu tahun 2024 karena letak geografis saya berasal itu jauh. Namun yang mau kita sampaikan di sini bahwa yang masyarakat butuhkan di sini itu adalah bukan sekedar janji manis atau ucapan yang mereka lontarkan kepada masyarakat, tetapi di mana mereka harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia bahwa yang betul-betul ada atau yang betul-betul mereka akan diberikan kepada masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh warga Indonesia. Pada pemilu 2024 mendatang, total calon pemilih berusia 17-23 tahun adalah 24,9%. Pengamat politik Dian Santabun memiliki pandangan tersendiri dalam upaya mencegah turunnya partisipasi pemilih tersebut. Banyak hal kalau kita lihat dari perjalanan sejarah bangsa sejak pemilu diselenggarakan itu juga banyak yang kemudian membuat menjadi pelajaran gitu. Kalau stressingnya di anak muda, maka lebih banyak itu apatis karena memang dia tidak mau tahu atau dia tidak terakomodir di dalam atau terafiliasi di dalam partai politik. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya ini persoalannya complicated. Tingginya angka pemilih muda pada pemilu 2024 yang sebesar 55% dari total pemilih ini menjadi catatan penting dalam keikutsertaan dalam menentukan pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Tim Liputan Timor TV. Upaya pemerintah Kabupaten Belu dalam menangani stunting mulai tampak ada peningkatan. Dampak dari upaya tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Penurunan angka stunting masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Berbagai upaya telah dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk berkolaborasi agar target bisa tercapai. Dalam konferensi pers yang dilakukan Bupati Kabupaten Belu, Agustinus Tauling pada 26 Desember 2023 lalu menyebutkan, target penurunan stunting pada akhir Desember 2023 sebesar 18%. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan angka stunting pada akhir 2023 dengan presentasi penanganannya yang mencapai 11,10%. Beberapa kabupaten yang bisa on target dalam waktu yang sebelum 2024. Terima kasih partisipasinya. Dan ini kerja bareng, tidak ada satu orang yang untuk jaga ya. Salah satu ibu rumah tangga di Kabupaten Belu, Rika, saat ditemui di tempat kediamannya, merasakan manfaat positif dari penanganan stunting oleh pemerintah setempat. Saat diwawancarai, dirinya menyebut kondisi kesehatan fisik anaknya kini semakin membaik. Berat badan naik setiap bulannya 2 on sampai 3 on. Untuk daya tangkapnya juga meningkat, terus nafsu makan meningkat.
Penurunan stunting sudah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Belu, sehingga semua kecamatan melakukan identifikasi dan mengawal wilayah kerjanya yang masih ada stunting. Dinas terkait langsung berkoordinasi dengan puskesmas terbesar di wilayah Belu, sehingga penanganannya lebih tepat sasaran. Intervensi dilakukan lebih spesifik dengan langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting, yang pada umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, hingga kesehatan lingkungan. Dari Belu, Atambua TV melaporkan. Awal tahun baru 2024, Kabupaten Belu sajikan destinasi wisata baru. Tetap bersama kami.